Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nixon Michael Saragi, NIM 23416226201288 dari TI 23H. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang pertimbangan desain dan ekonomi dalam proses pemesinan. Isi pembelajaran yang di umum itu adalah memberikan pengetahuan komprehensif tentang dasar-dasar proses pemesinan dan mesin perkakas, proses forming dan molding, metrologi, serta aplikasi terhadap kualitas produk dan analisis sistem manufaktur. Yang khususnya itu adalah mampu menentukan kualitas dan parameter pemesinan. Terus ada istilah dalam pemesinan. Yang pertama itu ada machinability atau kemampuan proses. Adalah kemampuan suatu material untuk dipotong atau dikerjakan menggunakan alat potong atau pahat dengan efisien, tanpa menyebabkan kehausan berlebih pada alat. Terus yang kedua itu ada toleran atau toleransi, adalah batas penyimpangan maksimum dan minimum yang masih dapat diterima dari ukuran nominal suatu komponen. Yang ketiga itu ada surface finish atau kehalusan permukaan, adalah tingkat kekasaran atau kehalusan pada permukaan hasil pemesinan. Dan yang keempat itu ada ductile atau ulet, yaitu sifat material yang memungkinkan untuk ditarik atau dibentuk tanpa patah, seperti logam yang bisa ditarik menjadi kawat. Dan yang kelima ada hardness atau kekerasan, adalah kemampuan material untuk menahan goresan, penetrasi, atau deformasi plastik lokal. Dan yang terakhir itu yang keenam ada strength atau kekuatan, kemampuan material untuk menahan gaya atau beban tanpa patah atau berubah bentuk secara permanen. Kita masuk ke kemampuan proses atau machinability. Di sini ada poin-poinnya itu. Yang pertama itu kemudahan material dipotong dengan parameter tertentu. Terus yang kedua itu kriterianya itu umur pahat, gaya, kehalusan permukaan, dan chip disposal. Terus yang ketiga itu ada uji banding terhadap setel B1112. Terus MR lebih dari 1 mudah dipotong. Terus MR kurang dari 1 sulit dipotong. Terus ada kemampuan proses yang kedua, itu material. Cepat haus, umur pendek. Kalau material lunak, ulet, permukaan potong jelek. Terus solusinya itu cold drawing untuk tingkatan kekerasan. Material kuat, gaya potong dan temperatur meningkat. Terus ada kemampuan proses yang ketiga, kandungan karbon tinggi itu kekuatan dan kekerasan naik, machinability turun. Terus ada kandungan mangan atau nikel tinggi, machinability turun. Terus toleransi dan kehausan permukaan. Yang pertama itu ada toleransi mempengaruhi biaya manufaktur. Yang kedua, semakin ketat toleransi, semakin tinggi biayanya. Terus kita masuk ke kehalusan permukaan potong. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehalusan permukaan potong itu, yang pertama itu ada geometri padat, yaitu berkaitan dengan bentuk dan ukuran pahat serta parameter pemesinan serta kecepatan makan atau feed ke dalam potong dan sudut pahat. Terus yang kedua itu ada material kerja, yaitu berkaitan dengan sifat fisik dan kimia material benda kerja, seperti keuletan atau ductility, kekerasan, serta kecenderungan berbentuk build up FC atau BUE singkatannya. Terus yang ketiga itu ada getaran dan mesin perkakas, berhubungan dengan stabilitas mesin, pahat, fixture atau alat pencengkam, terus getaran saat proses pemotongan dapat menyebabkan permukaan bergelombang. Terus ini masuk ke pemilihan parameter pemesinan. Yang pertama itu dipengaruhi oleh material dan jenis pahatnya itu. Yang pertama ada pahat serbida atau keramik, adalah umumnya lebih rapuh dan digunakan pada kecepatan tinggi, namun feed lebih rendah. Terus yang kedua itu ada pahat ACS atau yang disebut dengan bahasa Inggrisnya high speed steel, yaitu lebih tahan terhadap beban kejut dan cocok untuk feed yang lebih tinggi. Terus kita masuk ke rocking. Ini jenis-jenisnya ya. Adalah bertujuan untuk menghilangkan material sebanyak mungkin.
Terus ada jenis kedua ini finishing itu adalah bertujuan untuk menghasilkan permukaan yang halus dan akurat. Terus kita masuk ke cairan pendingin atau coolant dalam pemesinan. Cairan pendingin adalah zat cair yang digunakan selama proses pemotongan logam seperti bubut, fresh, bor. Untuk yang pertama itu satu, mendinginkan area pemotongan yang panas. Dua, melumasi permukaan kontak antara pahat dan benda kerja. Dan yang ketiga, membuang beram dari zona pemotongan. Terus ini kita masuk ke fungsinya. Fungsi utama dari cairan pendingin itu yang pertama ada pendingin coolant, itu mengurangi panas akibat gesekan dari deformasi, mencegah deformasi thermal pada benda kerja dan pahat. Dan yang kedua, pelumasan atau lubrication, itu mengurangi gesekan antara pahat dan material dan mengurangi kausan alat potong, membantu bentuk beram yang lebih baik. Terus yang ketiga itu ada pembuangan beram atau chip pulsing, itu membantu membersihkan beram dari zona pemotongan, mencegah beram menumpuk, dan merusak permukaan benda kerja. Terus yang keempat itu ada perlindungan dari korosi, yaitu beberapa cairan mengandung aditif anti karat untuk melindungi permukaan logam. Terus kita masuk ke jenis cairan pendingin. Yang pertama itu ada strike oils, yaitu kayak ada pelumasan baik, pendinginannya buruk. Terus ada solute oils, yaitu emulsi air, efisien dan ekonomis. Terus ada semi sintetik, yaitu kombinasi soluble dan sintetik, performa seimbang. Ini karakteristiknya ya. Sintetik fluids pendingin terbaik tanpa minyak bumi. Karakteristiknya. Terima kasih. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf ada kurang dari ini. Terima kasih.